Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu akan menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di tempat ini dan Engkau mau dekat dengan umat-Mu di tempat ini. Kami yang datang dengan mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami, datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Haleluya, haleluya. Bawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Bawa kami untuk menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian, katakan Tuhan Kau hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya.
memenuhi kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita akan bangkit berdiri, kita akan bergoyang bersama-sama memuji Tuhan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berikan tangan Ibu Bapak, kita punya. Betapa indahnya.
Amin. Kita mau pujikan lagu Terjun. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Tercurah
ya. Kita semua bersuka cita, amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita mau katakan, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Yesus Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu boleh memenuhi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini, katakan, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir menuhiku
hadirat-Mu melingkupi tempat ini Tuhan. Biar hadirat-Mu menjamah setiap hati. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang biar Engkau yang berkata-kata Tuhan, Engkau yang jamah setiap hati Tuhan. Kau masuk ke dalam hati kami, mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Oke, salam. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pengurapan. Sebenarnya seringkali kita tuh diajar tentang apa? Baptisan ya. Tapi banyak orang tidak tahu makna baptisan itu apa. Jadi banyak orang itu namanya baptisan, perjamuan kudus, pengurapan, itu namanya tindakan profetik. Nah, tindakan profetik itu ada maknanya, ada artinya. Tidak terus baptis cuma jegur di kolam terus keluar lagi, besok ada baptisan lagi, jegur lagi, keluar lagi, gitu ya, nggak ada maknanya. Buat apa? Baptisan itu artinya pertobatan ya. Nah, sekarang kita belajar tentang pengurapan. Saya pikir kalau saya hari ini yuk kita urapi semua orang, tapi nggak tahu maknanya buat apa. Nah, saya ingin ajarkan, sharingkan tentang makna pengurapan. Coba kita baca dulu di Mazmur 133. Mazmur 133. Mulai ayat yang pertama. Mazmur 133 mulai ayat yang pertama. Sudah? Oke, sudah ya, mari kita baca bersama. Ya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Perhatikan, itu kalau rukun itu seperti, nih ya, ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya, jadi kalau kita rukun, kita bersatu, itu seperti urapan. Ya, seperti minyak urapan yang meleleh dari kepala Harun ke janggut, kemudian ke leher jubahnya. Juga ini coba dikatakan di sini ayat yang ketiga terakhir, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi pengurapan itu sebenarnya kesatuan. Dampaknya apa? Berkat Tuhan. Saya tuh niteni saudara, niteni saya. Saya sama istri kalau sering ribut berkatnya seperti kesumpet. Tapi kalau saya sama istri bersatu, sepakat, itu seperti urapan di mana Tuhan memerintahkan berkat-berkat di sana. Coba ya, ini misalnya Tuhan, ini seadanya. Tuhan nyuruh malaikat datang ke rumah kita. Terus waktu itu saya sama istri baru ribut. Kamu begini, aku begitu ya. Terus malaikatnya mau masuk ngasih berkat. Wah, takut dimarahin saya ya toh. Keluar lagi malaikatnya. Bener gak? Tapi kalau di situ ada kerukunan, ada kesatuan, malaikatnya senang, maka memberkati kita. Kan diperintahkan di sana berkat-berkat Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang kesatuan, saudara. Saya tuh suka memberi contoh supaya saudara punya gambaran. Waktu saya muda, saya itu sekolah di SMP 15. Ada yang tahu SMP 15? Supriyadi ya. Saya suka sepak bola waktu itu. Bahkan saya ikut klub sepak bola. Dulu tuh ada klub namanya S3, Tugu Muda. Ya itu klub sepak bola ya. Sama Biprada. Kalau Tugu Muda itu nanti jadinya PSIS Junior. Kalau Biprada itu jadinya BPD. Dulu ada tim sepak bola namanya BPD Jateng.
Ada yang tahu? Ada yang ngalami? Nggak tahu ya. Nah, satu kalau sepak bola latihannya di Stadion Sidodadi. Coba kita lihat sepak bola. Ini saya punya gambar tentang tim sepak bola. Punya gambar tentang tim sepak bola nih, lihat nih. Ya, ini lihat ya. Ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Sepak bola itu ada pelatihnya, manajernya tuh. Itu siapa itu? Siapa? Patrick Kluivert. Terus ada pemain depannya. Ada 2 orang itu. Terus ada pemain gelandang tengah, gelandang serang. Terus ada pemain tengah, ada pemain belakang, juga ada kiper. Itu harus kesatuan. Kalau semuanya pemain depan semua kira-kira gimana? Gak mungkin menang ya, karena keserang pasti kalah. Kalau pemain belakang semua, ya semua ini harus bersatu supaya menang. Bahkan saya beritahu, ada pemain cadangan. Kemarin saya ke rumahnya Mbak Bella, ya memperingati 3 tahun ibunya Mbak Bella meninggal. Ban saya bocor. Saya mau pulang, lu bannya kok gembes. Tapi saya santai aja, karena di situ ada tukang tambal ban. Tinggal saya sama Steven, mobilnya saya naikin biasa aja. Saya ke tukang tambal ban, saya ganti ban serep, terus bannya yang bocor saya tinggal, nanti pulang ibadah baru mau saya ambil. Tapi kan ban serep itu penting, bener gak? Seandainya gak ada ban serep, seandainya gak ada pemain cadangan, kemudian ada yang cedera, seandainya tidak ada pemain cadangan, tiba-tiba Pak Yo, Pak saya nggak bisa berangkat Pak gitu. Bener gak? Loh ini bener. Bahkan pengusaha itu yang pinter, dia punya usaha A, punya usaha B, punya jual beli motor, punya usaha rental musik dan macam-macam ya Pak ya. Itu namanya cadangan. Loh. Jadi memang gitu. Pemain cadangan itu menurut saya bahkan jauh lebih penting daripada pemain inti. Saya sampai sekarang tuh kadang main sepak bola, Stephen tahu. Pemain cadangan saya itu lebih hebat daripada pemain inti saya malahan. Ya sambil ngisi waktu luang tuh saya kadang main sepak bola. Tapi pemain cadangannya pinter-pinter malahan. Jadi kalau saya kalah di babak pertama, babak kedua pemain cadangannya bisa mencetak gol. Nah, hari ini kita belajar tentang kesatuan. Itu sebuah tim, saudara. Seperti sebuah tim sepak bola. Saya mau lihatkan sebuah video. Ini hari ini kita belajar sepak bola. Enggak, tapi ini penting banget. Benar, lihat ya, ini sepak bola, ini video. Dimiringkan bisa gak ya? Oh, gak bisa. Gak bisa ya, gitu lihatlah. Ya, itu sepak bola kan. Ya udah, gak apa-apa. Udah sampai selesai toh. Nah, sudah toh, gol kan. Sepak bola itu tidak semua penjaga gawang. Ada yang jaga gawang, ada yang ngoper bola, ada yang mencetak gol. Begitu juga kita dalam keluarga, dalam pelayanan. Kalau semua mau khotbah semua gimana? Atau semua WL semua asar semua di luar, semua mixer semua ngerubungi mixer sini ya toh? Gak bisa, gak boleh egois. Di mana kita ditempatkan itu ada tugas-tugasnya masing-masing, dan itu harus kesatuan. Ya, kita jarang lihat sepak bola pukul-pukulan temannya sendiri, jarang ya. Dia kalau pukul-pukulan sama lawannya. Kenapa? Karena mereka tahu mereka itu satu tim. Bagian ngoper harus ngoper, bagian jaga tadi waktu diserang bolanya dia harus jaga. Seandainya dia gak lakukan tugasnya jaga, kegulan gak? Kegulan. Seandainya aku gak mau ngoper, aku mau nyetak gol aja, bisa gak? Di sini ada pemain sepak bola namanya Lionel Messi di WA-nya, tapi aslinya Marcel. Dia gak bisa menyetak bola tanpa dioper temannya, gak bisa. Coba dari belakang nyetak mau maju sendiri itu sulit.
Ini kerjasama tim, saudara. Nah, sekarang kita baca tentang minyak urapan di Keluaran 30, Keluaran 30 ayat 23. Keluaran 20 ayat 23 ya. Sudah. Oh salah, maaf. Keluaran 30 ayat 23. 30, yes. Udah. Nah, mulai ayat 22 aja. Ya, supaya saya pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Untuk membuat minyak urapan harus ada kesatuan. Seandainya Mur ngomong, aku ini Mur, aku paling berharga, aku gak mau campur sama minyak zaitun, jadi minyak urapan gak bisa. Jadi masing-masing punya bagian-bagian. Ada mur, ada apalagi kayu manis, ada tebu, ada kayu teja, dan ada minyak zaitun. Semua itu harus mau menjadi satu untuk menjadi urapan. Kalau mau berkatnya turun seperti urapan Harun, berarti kita harus mau jadi, gak boleh egois. Aku tebu, gak mau sama kayu teja gitu, gak bisa. Aku gak mau main musik sama Pak Kos gitu. Aku kalau BL-nya Bu Yo, aku gak mau sama Pak Kos gitu misalnya. Gak bisa. Aku kalau yang main musik Pak Yo, aku gak mau khotbah ya, gak bisa. Ya, semua harus merendahkan diri untuk menjadi satu dalam sebuah kesatuan namanya minyak urapan. Keluarga kan juga sama. Anak misalnya, aku gak mau menghormati orang tua, gimana? Suami sama istri, masing-masing egois, harus aku yang paling menang, kamu yang harus manut gitu kan, gak bisa. Ya, untuk dapat urapan Tuhan, untuk dapat berkat-berkat Tuhan, kita harus mau menjadi satu kesatuan. Gak boleh mau menang sendiri, gak boleh individu, gak boleh. Di pelayanan juga sama. Saya, Pak Catur, Pak Yu, Pak Abraham, Pak Parno, semua WL Singer itu harus mau merendahkan diri untuk menjadi satu. Kalau masing-masing masih mau menunjukkan dirinya sendiri, gak bisa. Mau menonjolkan dirinya sendiri, gak bisa. Semua harus saling melengkapi, saling menopang, akhirnya menjadi satu kesatuan, namanya minyak urapan. Ya, ini saya mungkin agak cepat, kenapa? Karena waktu, nanti kita masih ada perjamuan kudus. Nah, ternyata dalam satu kesatuan itu ada sesuatu yang ajaib. Coba kita baca di Kejadian 11. Ayat 6. Kejadian 11 ayat 6. Sudah? Dan ini Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.
Kalau kita menjadi satu, komunikasinya baik, mau saling merendahkan diri, mau saling menopang, saling mendukung, dikatakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kita tuh punya visi besar. Rumah berkat tuh punya visi besar. Kita ingin punya rumah singgah. Kita ingin punya sekolahan, sekolah gratis ya. Terutama saya ingin punya penitipan anak gratis dan sekolah gratis. Kita lah. Tapi kalau saya sendiri bisa gak? Tidak bisa. Tuhan tuh lihat dari atas. Ngurusi gereja, cek mocar macir, gitu tuh. Apalagi kalau tak percaya rumah singgah. Apalagi kalau tak percaya penitipan anak gratis, sekolah gratis. Saya mau ngurusi siapa? Kamu harus menjadi satu dulu dengan kekuatan yang sama. Kalau enggak, pasti kacau. Ketika kita mau menjadi satu, kita sepakat, satu hati, komunikasi, maka Tuhan berkata, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana, semua pasti bisa. Tuhan tuh sangat kaya. Bagi Tuhan tuh sangat mudah. Masalahnya kita mau gak bersatu? Kita mau gak saling melengkapi? Kita mau gak saling mendukung? Saling menopang? Tidak egois, tidak ingin menonjolkan dirinya sendiri. Ya coba kita baca di Keluaran 31 ayat yang kedua, atau mulai ayat yang pertama lah. Ya gitu ya. Oke. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Naik. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kemudian untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, masing-masing ada yang tadi namanya siapa? Besaleel. Kemudian ada lagi yang namanya Aholiab. Masing-masing punya tugas. Diberi Tuhan keahlian, diberi Tuhan talenta. Stephen pintar main musik, Pak Kus pintar main musik, Mbak Bella pintar BL, Buyo pintar BL, pintar doa, Pak Yu. Semua dikasih keahlian sama Tuhan masing-masing untuk melakukan tugasnya. Kita harus lakukan itu. Saya tuh mengamati, saudara, mengamati. Oh, ini sebenarnya panggilannya ini nih. Nanti saya tempatkan di situ. Ini panggilannya ini. Saya kemarin ya, waktu Mbak Bella bapaknya dipanggil pulang Tuhan di rumah sakit, ya kami sempat ngobrol-ngobrol. Gak tahu nanti pemakamannya gimana, karena bapaknya Mbak Bella ini kan gak ikut Arimatea. Jadi bingung ya. Kalau saudara gak ikut Arimatea, saya juga bingung, keluarganya juga bingung. Kalau keluarga yang ditinggalkan punya tabungan emas 3 kilo ya gak apa-apa, ya toh, gak usah ikut Arimatea, ya toh. Tapi kalau belum punya tabungan, coba jangan sampai nanti kalau kita dipanggil pulang Tuhan menyusahkan keluarga yang ditinggalkan. Arimatea itu enak loh, dan itu kerjasama dengan gereja, menurut saya baru rumah berkat. Jadi yang tanda tangan daftar itu gak bisa perorangan, harus gembalanya, karena itu kerjasama. Nah enaknya Arimatea, ketika ada jemaat yang meninggal, ditelepon langsung datang walaupun malam. Petinya langsung datang ya Mbak Bella, semua langsung datang. Dan enak lah, semua diurusi. Bahkan kalau mau dimandikan juga dimandikan Arimatea. Dan kemarin kita waktu kerjasama itu bayarnya sebulan cuma 5.000, murah toh. Tapi mungkin karena penyesuaian harga dan macam-macam, sekarang sebulan 10.000. Tapi menurut saya itu murah.
Saudara ikut 1 tahun itu berapa? Cuman 120.000. Buat beli peti aja nggak bisa. Pak Yono itu baru ikut 3 kali. Berapa? 15.000. Peti datang, salib datang, semua datang. Cuman 3 bulan loh 15.000. Bener gak enak toh? Nah, ya saya berharap nanti yang belum ikut ya. Cuman ikutnya memang nggak bisa mandiri. Yang tanda tangan harus gembalanya. Memang karena ini kerjasama. Dulu saya ngajukan kerjasama dengan Arimatea, itu harus buat surat pengajuan kerjasama. Kalau kurang diperbaiki, kurang perbaiki. Ini baru awal, saudara. Nanti kita akan kerjasama dengan sekolahan-sekolahan. Saya ingin seperti itu yang tak ajukan Pak Yu. Ya. Supaya nanti kalau ada anak yang mau sekolah, kira-kira kesulitan biaya, sekolahnya tuh mau bantu. Saya mau ketemu ketua yayasannya. Saya kalau misalnya bisa, saya ingin ketemu. Jadi saya nggak ingin ketemu sama orang yang menurut saya nanti masih rumit lah. Saya sama Arimatea tuh sama ketua yayasannya Arimatea nggak ketemu, cuman WA-an. Cuman WA-an, tapi karena sama ketuanya, jadi bawahnya tinggal ngikutin aja. Ya semua tinggal jalan. Saya juga ingin seperti itu ke depan. Nah, waktu di rumah sakit, saya ngomong sama Mbak Bila gimana. Terus Pak Catur ngomong sama saya, coba Mas Lukas telepon ini untuk perbandingan. Akhirnya saya telepon Arimatea dan puji Tuhan bisa. Walaupun dengan tambahan biaya yang berbeda. Nah, ketika saya telepon Arimatea datang, apa saya bisa ngurusi semuanya? Ternyata nggak bisa. Pak Catur yang ngurusi. Pak Catur yang nurunin, yang bantu mandiin, yang ngurusi di lapangan, itu Pak Catur. Bukan hanya Pak Catur, Pak Yu, siapa lagi ya? Kemarin yang ada lah. Artinya ada bagian-bagian yang harus dilakukan. Besaleel bagiannya beda, Aholiab bagiannya juga beda. Tuhan itu panggil kita paling tidak dengan 1 talenta. Tidak mungkin 0 talenta, tidak mungkin. Hanya beberapa orang males. Aku pelayanan yang gereja ora dikai apa-apa, terus gak mau. Terus sama kayak tadi sepak bola, aku gak mau kalau satu tim sama Pak Abraham gitu. Aku gak mau kalau yang BL Bu Lukas gitu misalnya. Gak bisa jadi urapan. Sesuatu tidak bisa terjadi ketika kita mau sepakat, ketika kita mau komunikasi, dan ketika kita mau lakukan tugas panggilan kita masing-masing. Ya, saya berharap di rumah berkat seperti itu. Ya. Oke. Tadi Tuhan ngomong bahwa tidak ada yang tidak bisa terjadi ya, karena semua punya bagian masing-masing. Nah, sekarang saya ingin sharingkan sesuatu yang menurut saya penting untuk kita menjadi satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Kita baca di Filipi. Saya berdoa, saya agak kecepatan ya, tapi paham ya, menangkap ya. Filipi 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, Paulus ngomong kita tuh harus satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, kita harus seperti itu. Nah, caranya gimana? Coba kita baca di ayat yang selanjutnya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang pertama, memikirkan kepentingan orang lain. Jadi dikatakan tidak mencari kepentingan sendiri. Selama kita mencari kepentingan sendiri, kita ingin dipuji sendiri, kita gak bisa satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Gak bisa. Coba pikirkan kepentingan orang lain. Ya, saya misalnya mikirkan, ini mixernya harus gini Pak, mungkin harus dipanggilkan tukang apa, gimana.
masing-masing saling membantu, saling menopang. Jangan ingin diri sendiri. Aku ingin dipuji sendiri, aku ingin hebat sendiri, gak bisa. WL Singer itu juga satu tim, gak bisa ingin dipuji sendiri. Saya di sini juga satu tim, tidak bisa saya sendiri, gak bisa. Harus ada Pak Yu, ada Pak Catur, ada Pak Parno. Seandainya nggak ada Pak Parno, itu juga rumit. Masa saya harus ngurusin tisu, harus ngurusin apa, aqua gelas, ya atau apalagi bayar sampah, ya kan susah toh, ya toh. Coba mikirkan kepentingan orang lain. Rendah hati, menganggap yang lain lebih utama. Kemarin saya sempat ngomong-ngomong sama Tipen, saya itu kalau ada yang bisa menggantikan khotbah, oh saya senang. Saya tuh orang yang paling senang kalau orang lain maju. Makanya saya bebaskan semua pelayanan. Yang baru belajar, rusak dandani, kan gitu tuh. Gampang aja. Yang penting mau rendah hati, mau belajar. Jadi untuk satu hati, satu jiwa, satu visi, satu tujuan, harus mau merendahkan hati, mencari kepentingan orang lain, ya, mikirkan orang lain. Saya sering gini ya, berpikir gini, kenapa kok saya diberkati Tuhan lebih banyak daripada yang lainnya? Karena saya bukan hanya mikir diri saya sendiri, saya mikir orang lain sehingga Tuhan percayakan banyak. Suami istri kan juga sama, gak boleh egois. Suami harus mikirkan istri juga harus memikirkan. Coba kalau istri mikir, aku makan sendiri, suamiku mau makan gak makan terserah, gimana? Terus suami juga gak mikirkan istri, ya gak bisa. Harus saling memikirkan. Itu namanya kesatuan. Di mana ada kesatuan, di situ ada berkat Tuhan. Ya pegang, ini penting. Tadi saya awali tuh, saya tuh niteni. Kalau saya sama istri cekcok, ribut, pasti berkatnya gak kesumpet. Gereja ini juga sama. Kalau kita ribut, berkatnya juga gak ada. Tuhan meh mlebu gereja ini, wah tuh ribut tuh, asido, ya toh, metu lagi. Ya gitu ya. Kemudian kita baca di ayat yang kelima. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Tuhan Yesus itu sebenarnya Tuhan, Raja, tapi dia turun ke dunia, meletakkan tahtanya, mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, seorang hamba. Nanti kalau kita nggak seperti ini nggak bisa. Aku kan pendeta, aku kan WL, nggak mau merendahkan diri. Aku sih duit tuh, gue kudu manut aku, suami istri. Kira-kira kacau nggak keluarga itu? Kacau. Aku kan sing masak kayak uyah sing akeh, ya ora. Gitu kan, bener nggak? Nggak bisa. Tuhan Yesus aja mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalam beberapa hal kita harus juga merendahkan diri. Saya itu paling gini ya, paling tidak suka dengan orang yang salah gak mau ngakuin salah. Saya itu gini saudara, saya tuh ketemu dengan banyak orang. Dulu saya waktu kerja di media, saya tuh ketemunya sama bupati, wali kota. Terus saya waktu kerja di Pancakarya jadi tukang parkir, ketemunya tukang becak, ketemu apa, orang jualan di jalan. Dan saya tuh mempelajari saudara, banyak orang di bawah karena gak mau belajar, salah gak mau ngakui salah, jadi di situ terus tempatnya.
Saya ketemu bupati, wali kota, kalau salah dia akan ngomong gini, wah iya pak, ternyata saya salah. Salah itu gak berdosa. Tidak. Bupati aja mau merendahkan diri. Wali kota tuh mau merendahkan diri. Masa kita yang kayak gini aja gak mau merendahkan diri? Tuhan Yesus saja mau merendahkan diri. Ya, gini saudara, ada beberapa tipe orang. Orang yang salah mau mengakui kesalahannya dan bertobat. Ya. Ada orang yang salah tidak merasa salah dan tidak bertobat. Ada orang yang salah dan mengakui kesalahannya, tadi sudah ya, ada 3 macam. Jadi orang paling berat itu orang yang salah tidak ngaku salah. Tapi kalau salah, dia ngaku salah, tidak mau bertobat, mungkin suatu hari nanti, iya ya, dulu aku salah, sekarang aku mau bertobat. Atau orang yang salah mengakui kesalahannya dan mau bertobat, itu bagus. Wes salah, rak rumongso salah, orang jelas tidak mau bertobat, orang tidak merasa salah, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Di sini pelayanan nggak apa-apa, belajar, semua saya juga belajar. Ada orang yang ngomong, kalau orang khotbah pendeta tuh harus berdiri. Ya saya nggak bisa berdiri juga. Bener nggak? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Tapi mau belajar. Saya suka kemarin Pak Kus di sini latihan, Pak Kus ngomong, kalau masalah teknis bisa belajar dari saya. Wah hebat, saya senang. Ya, jadi punya hati untuk ngajari. Tinggal orangnya yang diajari punya hati untuk belajar. Kalau salah, oh iya ternyata saya salah, harusnya gini ya Pak Kus, misalnya gitu. Sama dengan saya juga sama. Ya, harus seperti itu supaya ada kesatuan. Kalau kita nggak mau merendahkan diri, nggak akan ada kesatuan. Dan kalau nggak ada kesatuan, nggak ada urapan Tuhan. Kalau nggak ada urapan Tuhan, nggak ada berkat-berkat Tuhan. Ya, nggak apa-apa, anak kecil biasa, santai aja. Saya itu suka sama anak kecil dari dulu. Di rumah saya banyak anak kecil. Bahkan saya belikan HP khusus untuk anak-anak mainan. Di rumah saya ada wifi, yang nyambung siapa? Sampai tak terhitung, sampai saya mau nyambung sendiri nggak bisa. Loh ini benar, ini cerita apa adanya. Saya waktu habis pergi pulang, siapa nyambung wifi saya nggak bisa sendiri saya. Iya, kan saya mulai pelayanan rumah berkat ini dari penitipan anak gratis. Dari penitipan anak gratis, ibu saya yang ngerawat, saya yang jagai, ya toh. Dulu di Masjika itu kalau mandi saya siramin air gitu pakai selang gitu. Jadi saya sama anak-anak memang senang sampai sekarang. Nah, kemudian tadi ya merendahkan diri, terus memikirkan kepentingan orang lain. Sekarang lagi selanjutnya Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita tuh harus taat, saudara. Untuk menjadi satu kesatuan, selain merendahkan diri, juga harus taat. Pak Abraham, tugasnya mixer ya, nggak mau, saya mau naikkan layangan aja, kan nggak bisa kalau nggak taat. Bener nggak? Dalam satu kesatuan harus taat gak? Suami harus mengasihi istri, istri harus menghormati, tunduk kepada suami, anak juga harus taat kepada orang tua, kan gitu toh? Bener gak? Kalau gak mau taat gimana? Aku gak mau mengasihi istri, aku mau mengasihi tetangga gitu, gimana? Gak bisa. Harus taat. Tugasnya apa? Taat, lakukan yang terbaik, bahkan sampai mati di kayu salib, itu taat, ketaatan Tuhan. Ya bener ya. Coba kita baca selanjutnya ayat 21 coba.
21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara, kepentingan sendirinya dipikirkan, disingkirkan. Sekarang yang dari pikiran kita, kepentingan Kristus Yesus. Kenapa kita taat? Untuk kepentingan siapa? Jangan untuk kepentingan rumah berkat. Jangan untuk kepentingan Pak Lukas. Pak Lukas itu bisa mengecewakan. Rumah berkat suatu hari bisa mengecewakan. Tapi kalau kita kepentingan Tuhan ini mandat Tuhan, ini tugas Tuhan, maka kita akan taat. Mengasihi istri itu mandat Tuhan, harus taat. Tunduk pada suami itu mandat Tuhan, harus. Itu kepentingan Tuhan. Bukan kepentingan Stephen, bukan kepentingan Andre, bukan kepentingan Bu Lukas ya, bukan. Kepentingan siapa? Kristus Yesus, Tuhan. Ya. Nah, sekarang saya tutup di Pengkhotbah 4 ayat 12. Ini peribahasa Indonesia itu ternyata ada dalam Alkitab. Pengkhotbah 4 ayat 12. Ya. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kalau kita punya kesatuan, lidi 1 biji gampang diputuskan, dipatahkan. Tapi kalau satu ikat, bahkan 1 batang gitu, semakin kita bersatu, semakin kita kuat. Ini firman Tuhan yang ngomong ya. Kalau kita 1 orang tidak bisa dikalahkan. Bisa dikalahkan. Tapi kalau kita 10 orang sulit mengalahkan. Ya, jadi hari ini kalau saudara ingin dapat urapan Tuhan, ini bukan urapan secara fisik ya, urapan secara rohani. Kita harus mau punya kesatuan. Di keluarga, di pelayanan, di apapun juga. Ya oke, mari kita tutup. Silakan WA Singer naik. Kita pujikan